Ramadhani dengan NIM 2330305009. Kamu harus tahu nama aku siapa? Ya kan, harus tahu kan? Nama aku adalah Hafizah Ramadhani dengan NIM 2330305005. Kali ini kami akan menjelaskan tentang materi stratifikasi sosial dalam masyarakat Islam. Next video, simak selanjutnya. Baik, di sini aku akan menjelaskan tentang definisi stratifikasi menurut para sosiologi. Yang pertama, menurut Surjono Sukanto, stratifikasi sosial adalah perbedaan yang ada dalam masyarakat secara vertikal maupun bertingkat. Perbedaan ini banyak dipakai karena adanya latar belakang status dan peranan sosial yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Yang kedua, menurut Max Weber, stratifikasi sosial adalah pembagian masyarakat ke dalam lapisan-lapisan berdasarkan perbedaan dalam kekuasaan, kekayaan, dan status sosial. Dan ini juga melibatkan 3 dimensi utama. Yang pertama, kelas sosial, status sosial, dan partai politik. Aku akan menjelaskan tentang dasar-dasar pelapisan sosial. Aku akan mengambil dari menurut Surjono Sukanto. Menurut Surjono Sukanto ini, ukuran ataupun kriteria yang biasa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan yaitu yang pertama, kekayaan. Kekayaan ini seperti mereka yang memiliki harta yang cukup banyak atau berpenghasilan yang tinggi, mereka termasuk ke dalam lapisan-lapisan yang atas. Bisa kita lihat dari seperti hartanya atau cara berpakaiannya ataupun rumahnya ataupun transportasinya, seperti itu. Yang kedua yaitu adalah kekuasaan. Contohnya seperti orang yang memiliki kekuasaan atau yang memiliki wewenang atau berpeluang besar untuk menempati lapisan teratas, lapisan teratas seperti pada organisasi gitu. Atau yang ketiga adalah kehormatan. Ini contohnya seperti orang yang disegani ataupun dihormati untuk menempati tempat teratas. Hal ini sering kita jumpai pada masyarakat yang masih tradisional. Selanjutnya, stratifikasi sosial menurut Al-Quran. Stratifikasi sosial menurut Al-Quran tidak didasarkan pada keturunan, kekayaan, atau ras, melainkan pada nilai-nilai spiritual, intelektual, dan moral yang diusahakan oleh setiap individu. Yang pertama, iman dan ilmu. Iman merupakan fondasi, sedangkan ilmu merupakan alat untuk memperkuat iman. Orang yang beriman dan berilmu memiliki derajat yang lebih tinggi, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, yang artinya orang yang memiliki iman tanpa adanya ilmu akan tersesat, sedangkan orang yang memiliki ilmu tetapi tidak adanya iman, mereka akan menyalahgunakan ilmunya tersebut. Jadi, iman dan ilmu harus berjalan bersama sehingga seseorang mendapatkan derajat yang tinggi. Kemudian yang kedua, intelektual atau ulul albab. Ulul albab adalah golongan intelektual yang menggunakan akal murni yang disertai dengan kesucian hati untuk memahami ayat-ayat Allah. Ulul albab sendiri memiliki karakteristik yaitu mereka senantiasa berzikir, bertafakur, memiliki kecerdasan yang tinggi, serta komitmen spiritual yang kuat. Stratifikasi ini menempatkan orang-orang yang mampu berinovasi dan membawa kemaslahatan sosial pada posisi terhormat. Kemudian yang ketiga yaitu amal perbuatan. Dalam Islam, seseorang tidak dilihat dari apa yang mereka ketahui, melainkan pada apa yang mereka kerjakan. Amal perbuatan ini mencakup ibadah, membantu sesama, dan berbuat baik
dalam kehidupan sehari-hari. Empat, yaitu kekuasaan. Kekuasaan dalam Al-Quran dipandang sebagai prestasi, amanah, dan sarana untuk menegakkan keadilan, bukan untuk dibanggakan. Orang yang memiliki kekuasaan itu harus adil, harus menjaga kepercayaan, dan tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya atau jabatannya. Yang dimana kekuasaan itu dapat menjadi jalan kemuliaan, tetapi bisa juga menjadi sebab kehancuran seseorang ketika mereka menyalahgunakan. Kemudian yang terakhir yaitu ketakwaan. Ketakwaan adalah indikator tertinggi stratifikasi sosial menurut Al-Quran. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa, bukan orang yang banyak hartanya ataupun yang paling berkuasa.